Unilever Indonesia. Siapa yang tidak tahu dengan nama besar perusahaan ini? Banyak yang menggaungkan untuk boykot produk-produknya. Apakah berdampak ke perusahaan? Dan juga gimana secara fundamental dan teknikal perusahaan Unilever Indonesia atau kode saham UNVR? Kita akan bahas di video kali ini. Kalau mendengar Unilever, saya menjadi flashback waktu pertama kali saya terjun di persahaman duniawi di Indonesia ini. Dimana waktu itu, tepatnya di 2017, saya mengikuti SPM, Sekolah Pasar Modal di Surabaya. Di saat itu pembicaranya mengatakan, belilah saham yang produk-produknya itu di sekitar kita. Dari ucapan beliau, saya langsung memikirkan, oh produk Unilever ini banyak banget di Indonesia. Siapa yang tidak tahu produk-produk dari Unilever? Dari makanan, minuman, produk rumah tangga, bahkan kosmetik, Unilever itu punya produk-produknya. Secara produk, Unilever ini sangatlah familiar di masyarakat. Namun, beberapa tahun terakhir ini, banyak yang menggaungkan untuk boykot produk dari Unilever. Hal itu karena perusahaan pro dengan Israel dan juga pro dengan LGBT. Lantas, apakah berefek ke perusahaan? Baik itu secara pendapatan maupun harga sahamnya. Let's go, kita ulas terlebih dahulu laporan keuangannya di kuartal ketiga 2024. Secara kas, Unilever itu ada di 539 miliar. Namun Unilever ini punya hutang berbunga yang sangat kecil sekali. Jadi bisa dikatakan kesehatan keuangan perusahaan ini sangatlah sehat sekali kalau kita bandingkan kas dengan hutang berbunganya. Secara penjualan, perusahaan di kuartal ketiga 2024 ini capai 27,4 triliun. Secara nominal ini sangatlah besar sekali. Akan tetapi nominal tersebut turun 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau secara detail penjualan bagaimana? Unilever secara penjualan itu dibagi dua segmen usaha, yaitu segmen usaha kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh ada di 17,5 triliun atau turun 11,6% dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu segmen usaha makanan dan minuman ada di 9,8 triliun. Ini pun juga turun 7%. Jadi secara dua segmen usaha ini terus mengalami penurunan, baik kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh dan juga makanan minuman. Semuanya kompak turun. Secara omset tadi kita sudah melihat bahwa turun 10% saat ini. Secara net profit Unilever ini turun 26,8% ke angka 2,9 triliun. Bahkan kalau kita lihat dari 2019 sampai sekarang labanya ini turun terus ya. Perusahaan ini labanya turun terus. Di 2019 labanya itu ada di 7,3 triliun. Dan sekarang 9 bulan labanya baru 2,9 triliun. Jadi bisa dipastikan tahun ini 2024 labanya itu pasti jauh turun dibandingkan 2019 bahkan. 5 tahun turunnya ini 50% kalau kita bandingkan dengan laba 2019 secara tahunan bahkan. Bagaimana dengan harga sahamnya? Unilever 5 tahun yang lalu 29 November 2019 harganya itu ada di 8.360. Di hari ini kita tapping Unilever ada di 1.870 per lembarnya. Anjlok gila harga sahamnya. Lantas gimana secara teknikal? Kita akan ulas. Gimana secara teknikal ini Unilever pada perdagangan hari Kamis tanggal 5 Desember 2024. Harganya sudah turun sampai 1.875. Kalau kita lihat ya sekilas secara jangka panjang ini memang sedang downtrend. Bahkan kalau kita tambahkan indikator moving average 200 ini jauh di bawah MA 200 ya, memang menunjukkan saham ini sedang downtrend. Nah, tapi kalau kita perkecil ya, misalnya mana kita perkecil aja di sini di awal November, nah ini mulai ada kenaikan di sini. Dan di sini saya bisa katakan akan adanya ini di dekat support lah. Ini di dekat support. Ya, ini ada support di 1870 untuk si Unilever ini sendiri. Nah, kalau kita lihat beberapa hari terakhir dia tuh setelah dia naik tanggal 25, dia volumenya memang tinggi. Habis itu dia turun dan bisa dikatakan malah sideways di sini. Nah, ini bisa dikatakan sejak tanggal 26 November sampai tanggal 5 Desember ini turun.
tapi volumenya juga turun, menunjukkan ini memang lagi retrace aja nih si Unilever. Nah ini akan oke nih Unilever kalau bisa stay di atas 1870 ya. Targetnya akan ke berapa? Nah targetnya akan ke berapa? Nah, kalau saya melihat ini di sini target terdekat itu di 2020 untuk Unilever ya. Oh ya, sebelum ke 2020 karena ini ada resisten juga di sini. Nah, ini ada resisten juga di sini. Jadi ada di 1950. Jadi targetnya benar ini low-nya di ya 1950. Low berarti target pertama di 1950, kalau bisa lanjut lagi bisa ke 2020. Jadi itu secara teknikal untuk jangka pendeknya Unilever. Oke, selagi dia bisa stay di atas 1870. Tapi untuk secara jangka panjang ya saham ini masih downtrend gitu. Sisi positifnya, Unilever ini sering bagi dividen 2 kali dalam setahun. Yang terbaru, Unilever memberikan news bahwa mereka menandatangani penjualan produk lini bisnis es krimnya senilai 7 triliun pada 22 November 2024. Kalau saya membaca hal tersebut, saya menjadi flashback pada kuartal 3 2018. Pada waktu itu Unilever mendapatkan dana 2,6 triliun dari penjualan Blue Band kepada PT Upfield Consulting Indonesia. Jadi bisa dikatakan ada kesamaan. Nantinya kalau kuartal 4 muncul tiba-tiba net profit dari Unilever ini lebih dari 10 triliun, kalian jangan kaget. Ya kenapa? Karena 7 triliunnya sendiri itu dari penjualan es krimnya sendiri. Dan 2,9 triliunnya itu sudah didapat dari kuartal 3 2024 ini. Jadi possible banget nantinya tahun ini 2024 labanya akan naik dibandingkan tahun lalu. Tetapi kita perlu cross check dan kita perlu detailing lagi. Kok bisa tiba-tiba naik? Ternyata dari penjualan es krim ini. Pertanyaannya adalah kedepannya Unilever ini labanya akan oke gak setelah mereka menjual lini bisnisnya? Saya menilai akan sama kayak mereka menjual Blue Band. Setelahnya labanya akan turun terus. Belum lagi ditambah boykot produk Unilever itu masih jalan sampai saat ini. Kalau kita melihat salah satu indikator murah yang ada di saham yaitu PE ratio. PE ratio dari Unilever ini di bawah 20 kali. Secara PE memang Unilever ini bisa dikatakan murah kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi murah di sini tidak menjadi jaminan tidak bisa murah lagi. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya masih di channel Saham Setiap Saat.